Halo Sobat Sinema, kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang bagaimana kecerobohan dari FBI dan kesesatan media dalam kasus yang menimpa Richard Jewell dalam film yang berjudul Richard Jewell pastinya, yang juga disutradarai oleh Clint Eastwood. Jadi, simak terus ya videonya sampai habis. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe untuk menyemangati saya agar bisa terus memberikan review-review terbaik kepada sobat semua. Diadaptasi dari sebuah artikel majalah Vanity Fair di tahun 1997 dan sebuah buku non-fiksi, film Richard Jewell yang tayang perdana pada tahun 2019 ini dipuji oleh kritikus meski dirasa tidak mendapat nilai yang tinggi. Namun ternyata mendapat nominasi Oscar dalam kategori Best Supporting Actress. Dan selain sejumlah kontroversi terkait karakterisasi moralitas seorang jurnalis The Atlanta Journal-Constitution. Film Richard Jewell sendiri menghadirkan potret seorang pria bertubuh gemuk dan cenderung lugu yang kerap menjadi bahan candaan, yang diperankan oleh Paul Walter Hauser. Di tahun 1986, Jewell bekerja sebagai staf suplai barang di sebuah firma hukum dan mendapat simpati sekaligus berteman dengan staf pengacara yang bernama Watson Bryan yang diperankan oleh Sam Rockwell. Richard dan Bryan pun berteman dekat. Tak lama kemudian, Jewell mengundurkan diri dari perusahaannya karena hendak mengejar karir sebagai seorang penegak hukum dan berpamitan dengan Bryan. Jewell kemudian menjadi security kampus. Karir dari Jewell sendiri tidaklah mulus setelah sempat menjadi wakil sheriff dan security kampus yang berakhir dengan pemecatan. 10 tahun berlalu saat Jewell bekerja sebagai security acara Olimpiade di tahun 2006 di Centennial Olympic Park. Dalam sebuah konser di malam hari, Jewell mencurigai sebuah tas yang terletak di bawah bangku taman. Kekhawatiran dan kewaspadaannya menjadi kenyataan setelah diperiksa yang memang berisikan bom. Ledakan pun terjadi tak lama setelah seorang penelpon gelap menginformasikannya kepada 911. Alhasil bom pun meledak, menewaskan 1 orang dan melukai lebih dari 100 orang di taman tersebut. Atas jasanya dalam menemukan sebuah bom tersebut, serta berupaya mengamankan sejumlah orang, Jewell ramai diberitakan media dan dianggap sebagai pahlawan oleh publik. Namun ternyata penyelidikan FBI berkata lain, berdasarkan pola dan motif pelaku pemboman yang bersandiwara dalam menemukan bomnya sendiri. FBI ternyata diam-diam mencurigai dan menyelidiki Jewell. Melalui penugasannya pada agen Shaw yang diperankan oleh Jon Hamm yang diperparah oleh skandal rahasia dengan seorang jurnalis di Atlanta Journal-Constitution yang bernama Kathy Strack yang diperankan oleh Olivia Wilde dengan membocorkan informasi kepada publik. Bagaikan dunia terbalik, Jewell yang semula dianggap pahlawan kini dianggap sebagai musuh publik setelah sejumlah media mengekspos bagaimana Jewell menjadi tersangka FBI sebagai pelaku pemboman. Kehancuran hidup Jewell yang tinggal bersama ibunya, yakni Barbara, sejak hadirnya para jurnalis dan FBI yang menginvasi kediaman mereka. FBI datang dan berperan seolah-olah mereka akan membuat film dan merekam wawancara dengan Jewell. Mereka pun meminta Jewell untuk memberikan pengakuan dan menandatangani pernyataan. Disitulah Jewell mulai sadar dan menghubungi Bryan. Dalam prosesnya, Bryan mengetahui bahwa Jewell dijadikan kambing hitam oleh FBI. Maka serangkaian aksi pun mereka lakukan guna menantang balik tuduhan kriminal berdasarkan sejumlah bukti. Didasari oleh peristiwa yang nyata, film Richard Jewell ini sungguh menghentak audiens. Betapa cerobohnya pihak FBI dan kesesatan media dalam memperlakukan seseorang yang tidak bersalah. Meski terdapat kemungkinan berdasarkan latar belakang karir Jewell yang terobsesi sebagai penegak hukum dan kegemarannya berburu rusa, namun tidak serta-merta hal tersebut mengarah pada bukti yang kuat, maka tercemarlah nama besar dan reputasi FBI sebagai alat pemerintah yang seharusnya disegani. FBI pun mencari bukti dan pembenaran terhadap tuduhan mereka. Jewell yang lugu dan punya impian menjadi penegak hukum pun nyaris saja menandatangani tuduhan dari FBI. Pertama dan yang paling konyol yakni pihak FBI yang sepertinya dengan mudah menjadikan Jewell sebagai tersangka utama tanpa menghiraukan sejumlah faktor lain seperti alibi dan analisa suara penelpon gelap sesaat sebelum bom meledak.
Selain itu, media secara terus-menerus juga memadati tempat tinggal Jewel dan memperlakukan Jewel seakan-akan tersangka utama dalam pengeboman tersebut. Media pun mengiring opini publik kepada tendensi tertentu yang relevan dengan kondisi terkini terkait isu sosial politik yang semakin bergejolak secara global. Praktek terkait skandal yang digambarkan melalui karakter Shaw dan Katie merupakan contoh nyata dan mungkin saja terjadi dari oknum yang menyalahgunakan otoritas terhadap etika dan moralitas demi karir dan kepuasan. Beragam alibi dicari oleh FBI untuk menguatkan tuduhan terhadap Jewel, termasuk meminta Jewel menyamakan suara penelpon dengan suara Jewel hingga seakan-akan penelpon itu adalah rekan Jewel dan mengacuhkan dugaan pertama sebagai tersangka tunggal. Melihat perlakuan FBI dan keluguan Jewel yang mengikuti setiap permintaan FBI, Brian sebagai pengacaranya marah besar. Karena apa yang dilakukan Jewel tersebut sama saja dengan menjerat leher sendiri, dan lugunya, Jewel pun menuruti semua permintaan FBI. FBI terus-menerus mencari alibi hingga menyadap kantor Brian dan kediaman Jewel. Media pun melalui peran Katie terus-menerus menggiring opini publik seakan-akan Jewel adalah pelakunya. Hingga suatu hari Brian dan Jewel mendatangi tempat kerja Katie dan memberitahu bahwa selama ini berita-berita dari Katie telah menghancurkan hidup Jewel. Setelah itu barulah Katie ke lokasi pemboman dan tempat telepon umum yang digunakan pengebom untuk menelpon. Disitulah Katie sadar bahwa tidak mungkin Jewel yang melakukan itu. Film ini menampar keras peran media dalam melakukan sebuah narasi besar, dan pada akhirnya publik disesatkan oleh kebenaran yang tampaknya sulit dimunculkan pada permukaan. Setelah penuh liku-liku, Brian kemudian mendampingi Jewel saat melakukan wawancara dengan FBI. Dalam wawancara tersebut, di luar dugaan Jewel membuat pernyataan menohok yang membuat FBI sadar bahwa mereka tidak memiliki bukti apa-apa untuk menuduh Jewel. Berselang waktu, saat Jewel dan Brian makan di restoran, Smith datang dengan membawa surat pernyataan bahwa Jewel dibebaskan dari segala sangkaan. Selama lebih dari 2 jam, film Richard Jewell ini memuaskan saya dalam drama utuh yang menyingkap betapa rapuhnya peran atas kecerobohan FBI sebagai otoritas handal serta kesesatan media dalam menilai seseorang tanpa kewaspadaan dan objektivitas. Di akhir filmnya, Jewell dan Brian bertemu lagi. Scene terakhir diperankan langsung oleh Richard Jewell yang mengenakan seragam polisi. Brian menyempirinya dan mengatakan bahwa mereka telah menemukan tersangka pengeboman di Centennial Park dan pelakunya adalah Eric Rudolph. Well, demikian review kita di hari ini. Semoga sobat semua merasa terhibur.